Apakah suara saya terdengar? Dengar kok. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang fenomena? Oke, ini bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, teori terkait masalah penelitian. Untuk bisa tahu teori apa yang cocok pada penelitian kita lihat pada jurnal penelitian terdahulu yang kita gunakan. Mereka pakai teori apa? Kita baca baik-baik. Kadang satu buah teori itu bisa mengacu pada lebih dari dua variabel. Nah, kalau ada kaitannya ke variabel kita kutip teorinya. Kalau tidak ada kaitan dengan variabel kita, sudah tidak usah dipakai. Jadi yang memang benar-benar ada kaitan ke variabel kita saja. Penelitian terdahulu ini kita ambil dari rekapan Excel yang sudah kalian buat. Cuman penjelasannya agak sedikit beda kalimatnya ya. Kalau di Excel itu kan simpel punya bentuknya. Kalau yang di bab 2 skripsi pakai kalimat dan agak panjang memang. Tapi setidaknya kalau sudah ada file Excel itu, mengkalimatkannya nanti kan jadi lebih mudah. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ini contoh teori struktur modal. Ini teori disiplin kinerja, indikatornya. Nah, ini penelitian terdahulu. Bentuk tabel kalian nanti harus seperti ini yang ada di bab 2. Kalau dibandingkan dengan file Excel yang sudah kalian buat nanti, kan bentuknya mirip itu. Ada peneliti, ada tahun, ada variabel. Tinggal kalian tandai aja, dia X1, X2, sampai Y. Ada Y1 atau Y2 gitu. Kemudian hasil penelitian, misalnya kepemilikan institusional berpengaruh positif atau berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hmm. Satu-satu ya kalimatnya. Kemudian ini ada hubungan antar variabel. Ini untuk membentuk hipotesis. Kita simak baik-baik prosesnya. Pertama, kita menjelaskan mengapa ada pengaruh dari X terhadap Y. Kita akan melihat kenapa ya struktur modal atau utang itu bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Kita masukin dulu argumen kita. Kemudian didukung oleh penelitian siapa. Kita berargumen semakin banyak utang, maka nilai perusahaan akan semakin turun. Itu didukung oleh penelitiannya si A. Tetapi tidak didukung oleh penelitiannya si B.
berdasarkan argumen tersebut, maka dibentuklah hipotesis pertama yang berbunyi utang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Seperti itu ringkasannya ya. Penelitian terdahulu yang ada di tabel yang sudah kalian rekap ini, itu harus ada kalian pakai di hubungan antar variabel. Jangan tiba-tiba muncul peneliti yang namanya peneliti Z di hipotesis kalian, tapi di penelitian terdahulu si peneliti Z ini tidak ada namanya. Itu nggak boleh. Jadi yang benar-benar boleh dipakai itu adalah yang ada di tabel penelitian terdahulu. Ini ada contoh seperti yang saya jelasin tadi ya. Pertama, dia jelaskan dulu tentang kualitas audit dan manajemen laba. Kemudian didukung penelitian Kristiani bla bla bla. Kemudian Lestari Murtanto 2018 itu yang hasilnya berlawanan. Jadi ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut, bla 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 gitu ya. Kalimatnya tidak mesti sebaku ini, itu boleh kalian atur kalimatnya. Yang penting masih ilmiah ya. Ini untuk yang kalau tadi ini akuntansi audit, kalau ini pemasaran, ini yang keuangan. Nah, ini ada kerangka pemikiran. Jadi kan awalnya dimulai dari teori. Kalau subbabnya kan 2.1 landasan teori. 2.2 penelitian terdahulu. 2.3 hubungan antar variabel. Itu sekaligus untuk pembentukan hipotesis ya. Kemudian 2.4 adalah kerangka pemikiran. Untuk gambar kerangka, kalau kalian variabelnya SDM, itu bentuknya bulat elips gini ya. Tapi kalau yang bentuknya keuangan itu pakai gambar peta. Nah, untuk yang pakai mediasi seperti ini bentuk gambarnya. Kalau ini yang regresi biasa ya. Kalau yang seperti ini keunikannya cuma satu, yaitu variabel budaya Kaizen. Karena variabel budaya Kaizen ini jarang diteliti. Tapi kalau yang seperti ini, keunikannya ada pada variabel Y1-nya, yaitu struktur modal sebagai variabel mediasi. Kenapa disebut mediasi? Misalnya, aset growth ini berpengaruh ke return saham secara langsung, itu bisa. Tapi secara tidak langsung pun bisa, yaitu melalui struktur modal. Makanya panahnya aset growth ke struktur modal, baru struktur modal ke return saham. Ini jadi keunikan yang namanya variabel mediasi. Ini juga untuk yang pemasaran kan dia bulat ya. Keunikan dia ada variabel mediasi Y1 ini. Kemudian keunikan yang lain, dia menggunakan kata E di depannya. E ini kan artinya elektronik ya. Karena kan zaman sudah berubah. Jadi beberapa variabel penelitian itu dikaitkan dengan elektronik, dikaitkan dengan digitalisasi, ada yang dikaitkan dengan green atau lingkungan. Nah, itu nanti silakan dipikirkan keunikan yang lain ya. Kalau ada dua keunikan, saya yakin itu lebih aman skripsinya daripada yang hanya satu. Yang tidak punya keunikan itu lebih parah lagi. Tujuan saya minta kalian buat keunikan bukan untuk mempersulit, tetapi itu justru untuk mempermudah kalian nanti ketika sudah sidang dan nilainya pun bisa lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian putuskan tidak mau pakai, berarti hanya seperti penelitian biasa saja, saya juga nggak masalah.
Kalau bisa ada keunikan lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya sudah. Yang penting kita bisa selesaikan dulu 3,5 tahun ya. Nah ini lebih bagus lagi. Keunikannya menggunakan dua variabel mediasi. Oh sorry, tiga variabel mediasi. Y1, Y2, dan Y3. Nih kan, Y1-nya posisinya bisa melalui, Y2 juga melalui, Y3 juga melalui. Kalau yang seperti ini keunikannya cuma satu, variabelnya kepuasan konsumen sebagai mediasi. Oke, ini untuk gambaran umum di bab 2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kok Ya, mau tanya kok. silakan. Eh, hipotesis tuh kita yang bentuk sendiri ya kok. Ya, kita bentuk berdasarkan argumen dan dukungan penelitian sebelumnya. Berarti kalau kan tadi yang negatif sama tidak signifikan. Iya. Hipotesisnya negatif. Jadi kalau misalnya Mm-mm. negatif dan positif, itu saya nentuin sendiri mau positif atau negatif. Coba lihat teorinya dulu. Itu Hmm, biasanya oke. kalau tuh yang nanya ini siapa ya? Teni ya. Iya kok. Oke, kalau kayak penelitian keuangan kan ada kayak pengaruh utang ke profitabilitas. Memang ada yang mengatakan berutanglah sebanyak mungkin karena itu tidak ngaruh ke laba kita. Ada juga yang mengatakan jangan banyak-banyak utang karena nanti laba kita akan tergerus karena harus bayar biaya bunga terus. Berarti kan ada yang mendukung, berarti ada yang mengatakan positif pengaruhnya. Ada juga yang bilang Hmm, pengaruhnya negatif. Nah, kembali ke TNI, mau pakai yang seperti apa? Yang penting argumennya hmm, TNI itu jelas arahnya mau kemana. Karena kayak teori utang itu juga banyak. Teori hmm, Modigliani Miller itu bilang berutanglah sebanyak-banyaknya. Tapi teori-teori kayak packing order teori mengatakan janganlah mengutang. Pakai dulu sumber dana pribadi. Kalau nggak cukup baru berutang. Nah, itu kan berarti teorinya bertentangan juga. Makanya hmm, TNI pikirkan dulu lah, kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan. Teori dan jurnal penelitian terdahulu itu banyak. Bisa TNI? bisa kok. Thank you kok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kita lanjut ke bab 3 ya. Metode penelitian. Ada desain penelitian. Untuk menulis desain penelitian itu ada tahapannya. Kalau kampus kita biasanya pakai buku rujukan dari UMA sekarang. Kalau desain penelitian itu ada 6 itu yang harus diperhatikan. Saya nggak hafal semua sih. Tapi yang jelas kita harus menjelaskan penelitian kita ini pertama kuantitatif atau kualitatif. Kemudian sampelnya seperti apa, lalu setting lingkungannya seperti apa, itu nantilah pas bimbingan akan saya jelaskan. Objek penelitian. Kalau ada objek berarti ada subjek juga ya. Kalau subjek penelitian kita itu berarti kan variabel X dan Y kita. Kalau objek penelitian tempat kita meneliti, perusahaan sektor atau subsektor apa. Kalau yang pemasaran mungkin di marketplace apa. Yang di SDM berarti di PT apa atau CV apa. Nah ini satu-satu kita lihat ya. Sampel ini kan bagian dari populasi. Sampel ini adalah sekelompok data yang kita rasa bisa mewakili populasi. Artinya karakteristiknya masih sama. Semakin besar sampel ya berarti semakin bagus penelitian kita. Kalau kita modelnya kausalitas ya, uji sebab atau uji pengaruh.
Nah, untuk nentuin sampel, kalau populasi diketahui dan tidak diketahui ada beda caranya. Kalau diketahui, ini biasa yang di SDM ya, atau di pemasaran pakai rumus Lovin. Ada juga pakai rumus rules of thumb. Simpelnya adalah minimal sampel itu 30, maksimal 500. Ada juga yang mengatakan 10 times or more. Maksudnya begini, X kita ada 3, Y kita ada 1, berarti total variabel kita ada 4. 4 kita kalikan 10, 10 times ya. Artinya 4 kali 10 dapatnya 40. Berarti minimal sampel kita 40. Kalau untuk penelitian eksperimental 10 sampai 20. Tapi kan kita tidak ada yang eksperimental di sini. Oke, ini ada tabel populasi sampel. Ya kalau yang malas ngitung biasanya langsung ambil dari sini. Misal diketahui populasi kita 400 orang. Berarti minimal sampel kita 196 orang. Ya boleh, tidak ada masalah. Yang penting rujukannya jelas ya. Ini buku Uma sekarang ini. Bisa kok di-download, itu gratis dia. Tapi memang bahasa Inggris bukunya semuanya. Nah ini dia. Sekarang and Bogi tahun 2016. Orang-orang sebutnya bukunya Uma sekarang. Nah, teknik sampling. Itu ada sampel acak dan tidak acak. Yang acak namanya probability. Ini metodenya, kalau yang tidak acak ada 6. Sebenarnya lebih ya, tapi umum digunakan ini. Ini kan sudah dijelaskan waktu mata kuliah metodologi ya. Kalian buka lagi catatannya. Kalau yang di keuangan, pakainya yang purposive sampling. Yang nomor 4 ini. Kalau yang di pemasaran, itu bisa dua-duanya juga ya. Bisa pakai snowball sampling, bisa pakai simple random sampling, bisa juga proportion stratified, dan nomor 3 bisa, nomor 4 juga bisa. Tergantunglah kalian mau apa objeknya. Kalau yang di SDM, kalau jumlah karyawan di perusahaannya sedikit, biasanya pakai sensus. Tapi kalau jumlah karyawannya itu banyak, itu biasanya pakai rumus Lovin dulu, kemudian nanti di sampling kuota. Misalnya jumlah karyawannya ada 120, kita butuhnya 80. Ya udah, kita sebar aja, pokoknya 80 dapat kuotanya cukup, selesai gitu ya. Nah, ini contoh purposive sampling untuk bab 3 ya kalau di keuangan. Kalau yang keuangan juga biasanya dimunculin ini. Karena kan dia kaitannya dengan tanggal IPO. Perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2015 dan seterusnya itu tidak boleh dipakai. Makanya dibikin tanda kurung. Nah, berarti yang sebelum 2015 itu boleh dipakai. Inilah dia perusahaan-perusahaannya. Gitu. Kemudian ada operasionalisasi variabel. Nah, kalau yang keuangan bentuknya seperti ini. Kalau yang pemasaran, udah saya tunjukin tadi ya, sama SDM. Nah, seperti ini juga. Ada variabel indikator pernyataan sumber. Ini yang khusus SDM dan pemasaran yang pakai angket. Kalau skala udah pasti interval. Tapi yang keuangan, belum tentu semua skalanya adalah rasio. Kadangkala bisa juga apa tuh skala-skala yang lain seperti nominal, ordinal, atau interval. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Apakah sudah nampak kembali yang saya share? Udah kok, Oke, udah ini kok. untuk ya, ini untuk yang operasionalisasi variabel. Ini interval, ini gampang lah ya. Tinggal copy paste saja. Kemudian teknik analisis data. Ya, apapun yang mau kalian pakai, jelaskanlah di sini.
Kemudian jika data tidak normal, akan dipakai aplikasi Smart PLS. Kalau yang pemasaran dan SDM langsung aja pakai Smart PLS. Tapi kalau yang keuangan, usahakan SPSS dulu ya. Kalau di SPSS nggak bisa, baru pakai Smart PLS. Ini diagram, ini diagram SEM namanya. Ini namanya persamaan. Persamaan regresi atau persamaan jalur atau persamaan SEM. Apapun itu metodenya ya, disesuaikan. Oke, bab 3 udah selesai pembahasannya. Untuk bab 4 dan yang lainnya itu nanti aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan bertanya. Evrilia, halo Evrilia. Ya, Gimana perkembangan punya kamu? masih baca-baca sih kok. Masih cari-cari Riset, juga. riset gapnya udah direkap belum? Belum kok. Segera ya, biar saya bisa tahu juga nanti. Oke kok. Teni, Ya kok. gimana perkembangannya? Ah, lagi mikir bab satunya kok. Kenapa satunya? Nggak tahu mulainya gimana. Lagi cari juga kok data-datanya. Fenomenanya ya. Iya kok. Kalau riset gap punya kamu terakhir bukannya udah ya? Udah kok, udah. Bentar. Tinggal tambah lagi. Ya, yang sebenarnya tambahnya nggak perlu sampai 3 sih. Pokoknya yang positifnya lebih banyak aja cari. Oke kok. Nah, terus kamu juga harus pahami betul ya pengukuran variabel. Kemarin kamu saya tanya kok agak bingung gitu. Oke kok. Itu penting ya di bab 3. Jadi di bab 2 itu dijelasin pengukuran variabelnya. Bab 3 itu sudah yang bersihnya. Kalau yang keuangan Hmm, gampang. Rumus di bab 2 nggak rumus di bab 3 pasti sama. Kalau yang di SDM ini agak lain. Indikator di bab 2 itu Hmm, kadang bisa ambil dari beberapa rujukan. Nanti yang di bab 3 baru yang betul-betul dipakai aja. Nah, itulah SDM sama pemasaran. Tapi kalau keuangan, apa ya rumusnya di bab 2 bab 3 itu juga rumusnya sama. oke kok. Ada lagi yang mau bertanya?
Kok mau nanya, Ya, kalau misalkan variabelnya itu branding, kualitas mm-mm. produk sama harga itu butuh data perusahaan apa aja ya kok? Variable Y-nya apa? Brand equity. Brand equity. Berarti ada itu nggak salah indeks brand award gitu. Saya lupa nama lengkapnya. Heeh. Nah, nah nih topbrandaward.com. Hmm. Kita coba aja cek sini. Apa produknya? Uniqlo. Oh, pakaiannya. Iya. Oke, kita coba cari ya. Oke. Hmm, kebetulan saya juga baru pertama kali buka ini ya. Hmm. Tapi setia Susah saja nggak lah sih ya. kok kalau Kita coba misalkan lihat. ambil Uniqlo? Karena data penjualan mereka kita susah mintanya kan. Kalau data penjualan ya pasti susah. Tapi kalau cuma sekedar Berarti data nggak top perlu. brand ya ambilnya dari sini. Oh gitu. Berarti nggak perlu Ini kita minta lihat data aja. penjualan mereka gitu ya, Kak? Pasti takkan dikasih. Hmm. Berarti salah satu caranya pakai yang ini ya kok. Iya, salah satunya ya. Oh gitu. Kita lihat aja ini contohnya. Misalnya jasa kurir. J Hmm. dan T Express 33% dia. Berarti persepsi masyarakat terhadap brand GNT ini 33%. Ini termasuk tinggi. Sudah apa nih, sepertiga penduduk Indonesia hitungannya. Baru JNE sama Hmm. Tiki. Misalnya yang kalian teliti tentang Pos Indonesia. Berarti kan nampak fenomenanya. Pos Indonesia ini rendah. Kenapa yang lain bisa tinggi tapi Pos Indonesia rendah? Gitu ya. Ini contoh. Oke kok, thank you. Kalau kita klik ini. Nah, ini ada nih keywords. Kita ketik aja Uniqlo. Ada nggak muncul? Tidak ditemukan. Yang pesaing Uniqlo ada? Eksekutif sama H&M. Nggak ada ya. Saya nggak pandai pakai pula ini. Bentar. Hmm. Kira-kira kategori yang cocok apa? Pakaian sih itu. Atau gini lah. Sorry. Kamu pakaian ya? Heeh. Atau retail ya? Retail sih, retail retail. Sok matahari. Nggak ada juga. Aneh ya. Harusnya ada. Coba merek susu Denko. Ya ada juga. Nah, kamu coba otak-atik aja nanti ya. Oke kok, thank you ya. Berarti websitenya cuma Soalnya yang ini ya kok. kamu coba tanya pembimbing kamu. Biasanya pakai apa carinya? Oh, Karena saya kurang paham kalau pemasaran. oke kok, thank you. Kalian nanti buka lah akun Google Scholar. Carilah nama dosen pembimbing kalian gitu kan. Lihat penelitian yang kira-kira mirip dengan penelitian yang kalian kerjakan sekarang. Kalian kutiplah penelitian dosen pembimbing kalian itu. Kalau saya kebanyakan di bidang akuntansi.
bimbingan saya sebagian besar keuangan. Jadi masih bisa masuk lah gitu ya. Dan kalau mau cari jurnal misalnya kita mau meneliti pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. Kita tunggu loadingnya memang agak lama ini. Tapi hasil pencariannya komprehensif ini. Bisa langsung dapat banyak. Kadang beberapa jurnal ada yang dikunci, ada yang nggak bisa download gratis ya, harus berbayar. Kita downloadnya yang gratis saja. Kalau saya yang berbayar. Nah ya, kalau di Google Scholar juga bisa. Kita ketik aja likuiditas kinerja keuangan. Oh sorry, dia bukan dari sini carinya. Nah di sini banyak muncul ya likuiditas kinerja keuangan. Jadi silakan di-download, jadikan riset gap atau penelitian terdahulu. Nah ini yang tadi ya, kita klik misalnya salah satu di sini. Nah kalau yang gambar gemboknya terbuka itu gratis itu. Kalau yang nggak ada gembok harusnya bisa juga gratis. Tapi kalau gambar gemboknya terkunci itu harus berbayar. Jadi ini kan sekian dari beberapa alat untuk bantu cari. Sebenarnya kalau kalian di Google biasa aja pun bisa dapat banyak. Kalau ini gratis ini bisa. Berarti yang nggak ada gembok itu pun bisa diakses gratis. Ini tinggal klik di linknya ini. Ini kadang bisa langsung PDF, ini langsung terdownload. Oke, itu cara untuk cari jurnal salah satunya ya. Kalau mau cari jurnal internasional, kalau internasional kan bahasanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalimat di sini ya juga kalian ganti pakai bahasa Inggris. Ada baiknya kalian tambahin lah agak 3 sampai 5 jurnal internasional. Karena biasanya kalau yang internasional, bagian pembahasan jurnalnya itu lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi nanti ketika pas kalian juga menulis bab 4, kebetulan hasilnya sama, bisa langsung kalian kutip. Tinggal tambahin satu atau dua kalimat argumen pribadi. Jadi lebih gampang. Tapi kalau jurnal-jurnal yang Indonesia punya, biasanya di bagian pembahasannya kurang lengkap. Nah ini ya, kalau kita pakai kata kuncinya bahasa Inggris, yang muncul juga bahasa Inggris semua jurnalnya. Ya beberapa aja yang bahasa Indonesia. Ini ya, oke. Zoom-nya juga sudah mau habis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri?
Yang namanya A ini siapa ya? Gabriela? Halo, Gabriela. Iya kok, Punya kamu gimana perkembangannya? belum lagi kok. Masih cari jurnal kok. Terakhir yang kita bahas apa ya? Apa kok? Yang terakhir kita bahas sebelumnya apa? Eh, Cari jurnal sama apa tuh? Fenomena fokus. Oh, oke, silakan dilanjutkan. Iya kok. 3 hari lagi kirim ya perkembangannya. Atau besok bisa. Oke oke, diusahakan kok. Makin cepat makin bagus ya. Karena minggu depan sudah mulai kuliah. Kalian kuliah saya pun juga ada ngajar ya. Jadi cari waktu sulit nanti. Dan semester ini PKL. Semester ini ada PKL untuk yang mahasiswa kurikulum baru. Dan nanti pas kalian skripsi semester depan atau menjelang semester depan, itu para dosen akan mulai membimbing yang mahasiswa BP. Jadi waktu tuh makin sempit sekarang ini. Yang adik kelas kalian itu PKL dan BP-nya wajib ikuti keduanya. Kalau zaman kalian kan masih memilih ya. Oke, waktu tinggal 2 menit. Saya rasa sudah kita cukupkan aja malam ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun. Terima kasih, selamat